Pink. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau keahlian untuk menjual bukan hanya bagi kamu yang bekerja di bidang penjualan, tapi hampir setiap orang, apapun yang kamu lakukan, pasti ada aktivitas menjual yang kamu lakukan. Entah itu menjual ide, membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya. Ibaratnya di zaman sekarang, hampir semua orang merupakan tenaga penjual. Memang, pekerjaan ini seringkali identik dengan hal yang negatif, karena kita pikir tenaga penjual hanya ingin untungnya saja dan merugikan pembeli. Namun, di era sekarang di mana informasi tersedia sangat mudah, pembeli jadi bisa punya informasi yang cukup dan mampu memilih mana tenaga penjual yang jujur dan tidak. Itulah yang mendorong para tenaga penjual harus punya pendekatan baru tentang bagaimana menjual yang jujur. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, semua orang harus bisa menjual. Di era sekarang, pekerjaan sebagai tenaga penjual bukan hanya eksklusif bagi orang yang tugasnya di bagian penjualan. Tapi, hampir semua bagian perusahaan juga melakukan aktivitas penjualan. Contohnya begini, perusahaan software Atlassian menghasilkan pendapatan hingga $100 juta pada tahun 2011 tanpa adanya satupun karyawan yang khusus menjadi tenaga penjual. Mindset kalau setiap orang di dalam perusahaan juga punya tugas untuk menjual produk atau jasa perusahaan sudah banyak diadopsi di berbagai perusahaan. Apalagi di perusahaan startup di mana sumber dayanya sangat terbatas. Mungkin kamu merasa pekerjaan kamu sekarang tidak membutuhkan keahlian menjual. Tapi riset membuktikan kalau orang menghabiskan 40% waktu mereka pada aktivitas menjual tanpa menghasilkan penjualan. Maksudnya begini, walaupun kita tidak menjual produk atau jasa kepada orang lain, pasti kita terlibat dalam aktivitas seperti membujuk, meyakinkan, atau mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, kita menghabiskan hampir sebagian waktu kita untuk menggerakkan orang lain menuju tujuan yang kita inginkan. Kegiatan menjual tanpa penjualan mungkin paling penting di area pendidikan dan kesehatan. Misalnya, seorang guru berusaha membujuk siswanya untuk menukar waktu dan energi mereka untuk belajar dengan baik, atau seorang dokter yang membujuk pasiennya untuk memulai gaya hidup sehat demi kesehatan mereka sendiri. Jadi, walaupun kita tidak berada dalam posisi tenaga penjual, namun keahlian ini sangat penting dan bisa membantu kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan dalam hidup. Ada fakta yang menarik. Berlawanan dengan kepercayaan banyak orang, tenaga penjual paling sukses bukanlah seorang ekstrovert. Mereka adalah ambivert. Ekstrovert seringkali terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit mendengarkan. Sedangkan seorang introvert terlalu malu untuk memulai percakapan dan terlalu tidak enak hati untuk menghentikan percakapan. Keahlian menjual membutuhkan keseimbangan antara introvert dan ekstrovert. Jika kamu adalah seorang ekstrovert, cobalah untuk membuat lebih sedikit pernyataan dan ajukan lebih banyak pertanyaan. Kurangi bicara dan perbanyak mendengar. Game kata dokter. Game dokter. Itu gamenya kak. Premium aja. Kamu seorang introvert, berlatih pertanyaan kamu kepada calon pembeli terlebih dahulu. Buatlah diri kamu untuk tersenyum dan duduk tegak ketika bertemu dengan calon pembeli. Kedua, cara baru dalam menjual. Daniel memberikan rumus baru dalam menjual, yaitu ABC, attunement, buoyancy, dan clarity. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa pertama? Attunement. Kedua, ini bahasanya agak aneh, buoyancy. Buoyancy, clarity. Buoyancy, clarity. Coba ulang ya. Attunement. Ya, ini cara baru dan menjual dan menurut saya sangat bagus bisa jika kita praktekkan. Apa itu?
Attunement adalah kemampuan kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain dan bergerak dari sana. Nah, ini kata kuncinya. Melihat dari sudut pandang orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi orang lain? Ya, kalau bahasa yang sering dipakai empati, bertanya, negosiasi itu mulainya dari sini, attunement. Nah, ini merupakan poin penting apabila kita ingin menggerakkan orang lain. Namun, attunement itu berbeda dengan empathy. Jika empathy adalah soal memahami apa yang orang lain rasakan, tapi attunement adalah soal memahami apa yang orang lain pikirkan. Ini ya, dia jelasnya agak beda ya. Kalau empati kan kita mengerti perasaan orang lain. Tapi yang dia maksud attunement adalah memahami apa yang orang lain pikirkan. Makanya kenapa sih beberapa minggu yang lalu kan kita sering ditanya, lu lagi pikir apa? Xiaomikin. Nah, itu tujuannya untuk attunement ini, untuk memahami apa yang orang lain pikirkan tentang hal yang mau kita lakukan untuk mempengaruhi mereka. Tentu saja empati itu penting, namun riset menunjukkan ketika kita ingin mengarahkan seseorang, berbicara dari perspektif kognitif ternyata lebih penting. Kedua adalah buoyancy. Ini adalah kemampuan untuk tidak putus asa walaupun mengalami penolakan berkali-kali. Nah, ini penting ya, nggak baper ya. Karena kita tidak putus asa walaupun mengalami penolakan berkali-kali. Nanti dia kasih resepnya gimana caranya. Bagaimana caranya agar kita bisa terus semangat walaupun seringkali ditolak? Mungkin banyak orang menyarankan untuk melakukan motivasi diri sendiri. Namun riset menunjukkan lebih baik kita menggunakan interrogative self-talk. Cara ini bisa dilakukan melalui pertanyaan, bagaimana cara saya bisa menjualnya? Hal ini akan membuat diri kita fokus pada masalah yang dihadapi dan berusaha mencari solusi terbaik. Selain itu, orang yang tidak mudah menyerah setelah ditolak biasanya memiliki sudut pandang yang lebih positif tentang hidup. Hal ini penting karena ketika kamu berpikir positif, kamu punya sudut pandang yang lebih luas dan melihat masalah yang dihadapi oleh konsumen dengan lebih baik. Hasilnya, kamu bisa menawarkan solusi alternatif ketika solusi yang kamu tawarkan ditolak. Ingat nggak, kita pernah belajar negosiasi. Bahwa yang pertama kan kita empati dulu, yang tadi sama dengan poin pertama. Kalau di sini namanya attunement. Yang kedua adalah ini, kita coba evaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri dengan cara yang lebih positif, cara menjualnya. Ketiga adalah clarity. Ini adalah kemampuan untuk membantu seseorang melihat situasi dari sudut pandang yang baru. Ada perspektif yang menarik. Ketika menyelesaikan sebuah masalah, kita jangan terlalu fokus pada solusinya apa. Tapi yang jauh lebih penting, apakah kita sudah menemukan masalah yang tepat atau belum? Ini jauh lebih penting sebelum kita mencari solusinya apa. Karena masalah yang berbeda, tentu saja butuh solusi yang berbeda. Cara mencari masalah yang tepat yaitu dengan bertanya kepada konsumen dan berusaha menemukan masalah utama yang mereka hadapi. Ketika sebuah masalah sudah ditemukan dengan baik, maka solusi yang kamu tawarkan akan jauh lebih mudah diterima oleh calon konsumen. Ketiga, Dok mute. Teman-teman, yang ketiga, apa itu kejelasannya? Apa itu kejelasan, teman-teman? Yang tadi dengar, ayo sharing. Kejelasan mengapa kita ditolak. Mengapa nasabah belum Menemukan. membeli. Bukannya menemukan masalah yang tepat. Nah, ini yang menurut saya itu penting sekali, kadang kita lupakan. Coba kita dengar ulang ya sama-sama ya. Karena jawabannya Cilina sama Kak Golda beda. ketiga adalah clarity. Ini adalah kemampuan untuk membantu seseorang melihat situasi dari sudut pandang yang baru. Ada perspektif yang menarik.
Ketika menyelesaikan sebuah masalah, kita jangan terlalu fokus pada solusinya apa. Tapi yang jauh lebih penting, apakah kita sudah menemukan masalah yang tepat atau belum? Ini jauh lebih penting sebelum kita mencari solusinya apa. Karena masalah yang berbeda, tentu saja butuh solusi yang berbeda. Cara mencari masalah yang tepat yaitu dengan bertanya kepada konsumen dan berusaha menemukan apa masalah utama yang mereka hadapi. Ketika sebuah masalah Nah, kira-kira apa? Clarity yang C. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kak Golda lanjut. Itu tadi, apakah kita sudah menemukan masalah yang tepat atau belum? Jadi, contohnya seperti apa, Kak Golda? Dia butuh asuransi, dia udah punya banyak asuransi, apa dia masih perlu atau enggak gitu ya dokter ya? Sebenarnya dia keuangannya masih bisa atau enggak gitu. Itu kali ya dokter ya. Jadi kalau kita bicara masalah keuangan apa aja sih sebenarnya? Yang pertama masalah uang adalah kurang uang. Salah pengelolaan. Nah, kelola uangnya salah. Kemudian uangnya kebanyakan, nggak tahu kelolanya. Banyak uang itu juga masalah. Atau karena masalah uang, ada masalah apa. Jadi kita kalau bisa pakai yang C ini, kita bisa clarity masalah nasabah dengan jelas, kita baru bisa membantu dia selesaikan solusinya. Jadi kita ulang ya. Yang pertama tadi apa? Attunement. Attunement. Artinya apa attunement? Suryanti udah jawab attunement. Jadi ya, artinya apa? Attunement. Semua orang harus bisa menjual. Oh, attunement kok itu? Memahami pemikiran orang lain. oleh calon Oh iya, konsumen. kemampuan kita melihat Ketiga. sudut pandang orang lain. Ini saya kasih gambarnya. Nah ini, attunement mirip dengan empati, cuma empati kan dari perasaan. Kalau attunement dari sisi logika, kita ngerti apa yang dipikirkan orang lain. Ini mirip dengan negosiasi sih. Negosiasi kan apa? Kita empati, dan untuk tahu apa sih yang dia inginkan oleh orang itu. Yang itu loh, masih ingat, saya mengerti kalau Bapak suka polis yang lebih murah. Kan kita pakai kalimat empati dulu. Nanti baru kita lakukan kalimat pertanyaan supaya kita bisa memahami orang ini lebih jelas. Makanya di gambarnya kan orang pakai teropong. Jadi sudah paham ya arti attunement-nya? Memahami secara apa sih maksudnya dari pikirannya apa, isi pikirannya apa. Kata kuncinya itulah ya, attunement memahami dari sisi pemikiran si nasabah atau orang yang kita mau pengaruhi itu apa. Kedua, buoyancy artinya apa? Tidak putus asa walaupun sering ditolak. Caranya gimana? Apa dokter? Caranya supaya nggak putus asa gimana? Tadi diajarin. Bukan motivasi diri, tapi apa yang dia anjurkan. Self talk. Nah, apa kira-kira yang dilakukan, Ci Suryanti? Ketika ditolak, apa yang sebaiknya dilakukan? Bertanya kepada diri sendiri ya, tentang kemana ya bagusnya saya menjual produk ini, kayak gitu. Ya, misalnya Q-Smart Life. Bagaimana saya jual Q-Smart? Apakah jual Q-Smart ke anak muda bisa, atau jual ke orang tua? Karena setiap produk kan punya spesifikasinya yang cocok untuk model orang seperti apa. Itu Cicitra ketiknya juga cocok ya jawabannya sama dengan Suryanti. Jadi
ini poin kedua itu seperti negosiasi ya. Negosiasi poin kedua kan kita diskusi, masih ingat nggak yang beberapa minggu lalu? Yang pertama kan empati. Yang kedua apa? Masih ingat negosiasi. Citra, coba apa yang tentang negosiasi minggu lalu? Jadi diingat-ingat supaya bisa dipraktekkan. Negosiasi terjadi ketika kita pertama tahu apa yang diinginkan lawan bicara, tahu posisi diri, sama dapatkan kesepakatan yang adil. Nah ini. Oke, lanjut ya. Ketiga, clarity, kejelasan. Kita tahu apa coba yang clarity. Yang clarity apa? Ada yang mau sharing? Kak Catherine on. Cocok. Udah dijawab, Dok. Nggak dengar. Masalahnya yang cocok, jadi bisa ada solusi yang sesuai, kata Kak Catherine. Nah, tadi saya mau sharing di grup ya. Ilmu negosiasi efektif yang ilmu dari detektif FBI, pertama adalah mendengarkan secara mendalam, temukan makna di balik hal yang disampaikan. Mirip nggak dengan yang poin pertama attunement itu? Saya taruh di kolom chat lah ya, biar teman-teman semua bisa baca juga. Ini ya, ini sebenarnya ilmunya sama. Nah, coba kita sama-sama baca di kolom chat. Negosiasi efektif dimulai dengan mendengarkan secara mendalam. Temukan makna di balik hal yang dia sampaikan. Sama nggak dengan attunement di sini? Sama. Temukan makna di balik hal yang dia sampaikan. Pertanyaannya, selama ini kita prospek orang lebih banyak kita ngomong atau kita lebih banyak bertanya? Banyak ngomong, dokter. Nah, ketika kita banyak ngomong, kita tahu nggak apa maksud dari si calon nasabah kita? Enggak. Nah, gimana bagusnya? Prediksi. Asumsi, prediksi, generalisasi. Ya, dokter. Akhirnya kita nggak tahu apa sih yang benar-benar dia inginkan. Ya teman-teman, attunement itu coba benar-benar dipahami ya, karena ini ilmu yang pas sekali dengan yang negosiasi efektif. Kemudian yang kedua, buoyancy itu mirip sekali dengan yang minggu lalu juga tentang negosiasi. Kuasai kata tidak. Tidak adalah awal dari mengetahui apa yang diinginkan. Ketika nasabah bilang tidak, calon agen kita bilang tidak, maka itu ada awal dari kita mencari tahu apa yang diinginkan. Nah, di sini diajarkan di buoyancy adalah cara bertanya ke diri sendiri bagaimana saya bisa menjualnya. Kombinasi dengan negosiasi kemarin adalah kita lanjut bertanya. Nah, ini kayak sekarang kan teman-teman kan pada saya tanya, itu tujuannya adalah untuk menggali apa yang teman-teman perlu pelajari sebenarnya. Terakhir, clarity, kejelasan kalau di negosiasi mencari kesepakatan yang adil, bahwa dalam setiap negosiasi akan ada hal yang dikorbankan. Ini tadi kan dibilang, masa yang berbeda butuh solusi yang berbeda. Kalau kita tahu masalah nasabah kita apa, agen kita apa, maka solusi yang kita bisa dapatkan akan berbeda. Ini namanya nego sampai jadi. Oke, lanjut. Ketiga, menjual kepada manusia. Di era sekarang, di mana informasi yang tersedia sangat banyak,
maka kalimat persuasif untuk penjualan harus semakin singkat. Kadang, kita harus bisa membujuk orang lain melalui sebuah tweet yang hanya berisi 280 karakter atau hanya dari judul sebuah email. Bahkan di era sekarang, kalimat persuasif bukan lagi berbentuk kalimat, tapi menjadi satu kata seperti kampanye Presiden Obama pada tahun 2012 lalu, yaitu forward. Namun tentu saja, tidak boleh sekedar pendek, tapi harus bisa menyentuh. Inilah seni dalam menjual. Kita tidak boleh lupa kalau kita menjual kepada manusia. Oleh karena itu, sentuhan pribadi itu penting. Ada contoh sederhana bagaimana cara kita memberikan layanan kepada seorang konsumen secara personal. Pemilik restoran yang menaruh foto dan nomor teleponnya di dinding dan mendorong konsumen untuk menghubunginya apabila ada keluhan, membuat konsumen merasa dilayani secara pribadi. Dan hal ini akan membuat mereka kembali lagi ke restoran tersebut. Ada sebuah riset yang menunjukkan kalau seorang radiolog memberikan hasil yang lebih baik ketika hasil X-ray pasien disandingkan dengan foto pasien tersebut. Melihat wajah manusia mengingatkan para radiolog tentang pasien yang sedang mereka tangani. Hasilnya, pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Ingat, kita bisa menggerakkan orang lain berasal dari dorongan untuk membantu orang itu secara pribadi. Ini kata kalimatnya bagus sekali yang kalimat terakhir. Ada yang bisa sebutkan nggak, Intan? Kita bisa dengar tadi kalimat terakhirnya. Saya ulang Mereka ya. tangani. Hasilnya, pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Ingat, kita bisa menggerakkan orang lain berasal dari dorongan untuk membantu orang itu secara pribadi. Nah, coba sebutkan teman-teman sama-sama. Kita bisa menggerakkan orang lain Di dorongan melalui pribadi. dorongan untuk membantu orang itu secara pribadi. Nah, kita selama ini jadi agent, punya dorongan nggak untuk membantu orang itu secara pribadi? Apa Kak Golda? Ngapa? Enggak mendorong sih. Ada juga kayaknya. Atau lebih ke arah kita mau cari untung sendiri? Iya, itu dia menarik. Ketika kita niatnya hanya untuk mencari untung diri sendiri, orang tolak kita ya kita merasa down karena keuntungan kita nggak dapat. Ini kalau Cohibing selalu bilang, utamakan misi dibanding komisi. Misi kita menolong orang, komisi akan nyusul sendiri. Kalau kita fokus hanya komisi, kita ketemu orang, kita lihat orang itu kantong duit untuk kita. Nah, akhirnya kita malah down. Nah, ini kita perlu memiliki dorongan untuk membantu orang secara pribadi. Dorongan inilah yang kemudian dirasakan oleh orang tersebut, sehingga mereka bergerak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, orang bisa merasakan dorongan hati kita mau membantu mereka. Karena mereka merasakannya nanti mereka akan bergerak menuju apa yang kita inginkan. Jadi niat kita membantu mereka, mereka tersentuh, tergerak, akhirnya mereka membeli. Setiap orang butuh keahlian menjual. Walaupun kamu bukan tenaga penjual, tapi kamu perlu membujuk dan pengaruhi orang lain menuju tujuan yang kamu inginkan. Silakan komen di kolom. Nah, ini kesimpulannya. Setiap orang butuh keahlian menjual. Jadi kalau orang bilang, saya nggak bisa menjual, itu paling kasihan. Karena setiap hari kita mempengaruhi orang. Misalnya anak kita mau pengaruhi supaya jadi rajin belajar, jadi anak baik. Nah, itu kemampuan mempengaruhi. Kalau kita nggak mau peduli, kita biarkan aja. Misalnya anak kita sakit, apakah kita biarkan dia nggak mau makan obat karena obatnya pahit? Nah, butuh ilmu membujuk supaya dia mau sukarela melakukan apa yang kita inginkan.
Oke, videonya sudah berakhir. Silakan ketik di kolom chat apa yang teman-teman dapatkan. Siapapun boleh ikut kontes ini ya. Siapa yang testimoni terbaik berhak mendapatkan hadiah OVO 25.000. Silakan ketik di Itu kolom paling chat. panjang nggak, Dok? Itu yang menang kan, Dok? Yang paling menarik. Bukan yang paling panjang, Dok. Paling menarik lah. Yang paling menarik dulu lah. Nanti baru kita pikirkan. Kalau paling panjang kayak Feni dari tadi udah ketik ya. Ayo silakan kita tunggu. Jadi ini tujuannya apa ya? Kita mendengarkan video, habis itu kita simpulkan tujuannya untuk berlatih yang namanya fokus, untuk memperhatikan. Penjual yang baik memiliki kemampuan untuk fokus mendengarkan. Nah, tadi kan videonya sangat bagus ya, ada gambarnya, ada tulisannya. Itu membuat kita lebih mudah menangkap, memahami apa yang dipikirkan oleh penulis buku ini. Nah, kita belajar untuk kecerdasan linguistik ya ini namanya. Kalau manusia itu ada 8 kecerdasan, salah satunya namanya kecerdasan linguistik, yaitu bahasa. Kita mengerti bahasa orang lain, apa yang mau dia sampaikan, dan kita bisa menyimpulkan dalam bentuk. Kalau ini tulisan, kita bentuk tulisan. Ayo, ini kayak semua orang nulis ketik yang paling panjang nih kayaknya. Saya dari tadi belum ada yang ketik. Ayo, di sini ada 14 orang, kurang saya ada Pak Petrus, berarti ada 12 orang. Ya minimal ada 12 lah peserta kontes malam ini. Ayo silakan, kita tunggu 5 menit. Di sini ada yang mau sharing nggak? Apa yang dia dapat di video ini pakai ngomong juga boleh. Ini Aku ngomong aja dokter. Pakai ngomong aja lah, Dok. Isi ketika Iya, lama. boleh lah. Kecil Yang lagi. mau ngomong ketik-ketik boleh. Nanti kita Ya, cek. Aku duluan aja. Ya. Ya boleh. Dari video ini aku dapat ternyata semua orang itu harus bisa menjual ya, nggak harus orang-orang yang di marketing ya, nggak harus salesman atau saleswoman gitu ya. Dan apalagi kayak aku ya, ibu rumah tangga itu. Nah itu menjualnya ke anak-anak ya, tapi menjual dalam beda kayak membujuk gitu ya. Nah itu aku baru dapat gitu dari sini. Nah, terus yang berikutnya itu cara baru menjual itu yang ABC itu ya. ABC itu kita harus ya sama kayak ke anak-anak gitu ya. Harus mulai dari cara berpikir anak-anak ya kalau saya gitu sebagai ibu rumah tangga. Nah, untuk sebagai agent ya belajar dari sudut pandang calon nasabah ya. Nah, bergerak dari sana berarti kita bisa lihat apa yang mereka perlukan dan butuhkan gitu. Jadi kita bisa tahu masalah mereka di mana, itu masalah calon nasabah itu di mana itu. Nah, yang kedua itu buoyancy itu saya dapat bahwa memang untuk menjual itu harus punya kemampuan tidak gampang putus asa ya, walaupun sering ditolak gitu. Dengan cara ya interrogative self talk ya. Terus aku yang clarity itu bahwa kita harus banyak bertanya sehingga kita menemukan masalah yang tepat untuk calon nasabah. Apa yang menjadi masalah dia, kenapa untuk di keuangan ya, masalah keuangan. Itu sih dokter yang aku dapat. Mantap kali, lengkap ya Kak Golda Borong ya. Yang lain nanti nggak kebagian kayaknya. Ayo,
Tadi Cilita mau ngomong juga, silakan. Karena dia nggak mau ngetik. Yang lain mana ya? Kok nggak keluar ketikannya? Ada loh, Dok. Oh, Nggak bohong. ada di tempatku. Nggak ada, memang nggak ada. Lagi ngetik kurasa. Ya, atau menunggu yang lain ketik apa mau di copy paste. Ayo Cilina lah, Yang kan lain mana? Cilina dulu, nanti baru ku tembak lagi yang lain. Seperti Kak Golda sih, sebenarnya dari video tadi kan ternyata nggak hanya marketing aja yang perlu menjual. Oma-oma kayak kita pun perlu teknik menjual supaya kita mampu mempengaruhi orang lain ke tujuan yang kita inginkan melalui teknik attunement, buoyancy, dan clarity tadi. Nah, kalau yang attunement itu apa ya? Lupa aku. Apa kira-kira? Memahami orang lain, bukan hanya empati. Kalau empati kan ikut merasakan apa yang dia alami, tapi ini memahami apa yang dia rasakan. Bukan rasakan, pikirkan. Pikirkan, ya. Nah, kalau buoyancy itu kalau ditolak itu ya jangan langsung menyerah. Maksudnya justru kita harus lebih memikirkan sebenarnya kita ditolak itu karena apa ya? Harus ada kejelasan. Lalu clarity. Nah, kalau clarity itu Kejelasan. tadi kan udah aku bilang, Dok, kejelasan. Apa ya clarity ya? Tunggu, Dok, bentar. Ya. Mampuslah kita. Menemukan masalah yang tepat, Cici. Menemukan Yang aku masalah dapat. yang menemukan masalah yang tepat. Sebenarnya orang itu nggak mau karena apa? Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya secara tepat, maka kita juga bisa kasih solusi yang tepat. Gitu, Dok. Ada lagi yang mau kamu tambahkan yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan itu di clarity. Kenapa berkesan? Kayaknya aku lebih harus memperjelas itulah masalah kenapa nasabah nggak mau, kenapa calon agent nggak mau, itu, Dok. Selama ini apa yang terjadi? Selama ini aku menganggap mereka hanya beralasan. Nah, ketika menganggap orang beralasan, apa yang kamu rasakan? Sedikit kesal. Nah, kalau kesal, apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa. Apa yang bisa kita Closing dapatkan? Nggak ada, closing pun nggak. Marah-marah, tidur. Marah-marah. Pergi sendiri. Nggak marah-marah lah, Kak. Kesel dongkol dalam hati lo. Iya ya. Rugi lo, rugi. Lalu apa lagi? Aku dijadikan apa? Kayak role play gitu. Tadi Kak Golda enggak. Karena kamu ceritanya ada unsur emosinya, jadi lebih enak digali. Itu karena lebih banyak pengalaman, Ci. Oh iya. Udah kan, Dok? Oh, ini udah ada 4 jawaban nih, panjang nih. Semua panjang-panjang, Dok. Mampus lah ini. Kak Catherine. Ayo, Kak Catherine bacain. Si Asen. Baru Citra. Ayo, kita mulai dari Kak Catherine bacain dan ceritakan. Ya, Kak. Ayo baca, Kak. Nggak harus sama sih, ngomong juga boleh. Jadi kan dokter, aku kan selama ini kayaknya sih monolog ya dokter ya. Jadi hanya aku aja yang ngomong gitu. Dan aku suka nyuruh, nih kayak begini, kamu kan punya, masukin aja gitu kan. Jadi sebenarnya aku belum
belum bertanya dia maunya seperti apa gitu. Jadi ya kesannya aku memang menyuruh gitu dokter. Dan dari sini juga aku ya belajar, aku harus mendengar dulu dan harus apa namanya dua arah gitu ya pembicaraannya. Harusnya sih malah lebih banyakkan canasnya berbicara baru aku gitu. Dan di sini juga aku lihat aku jangan fokus terhadap satu solusi, tapi aku dengar dulu masalahnya yang tepat apa gitu dokter. Terus apa namanya ya harus punya dorongan pribadi untuk membantu sehingga dia merasa terbantu gitu. Apa dan aku juga harus introspeksi diri juga. Kenapa ya aku kok nggak bisa-bisa gitu ya? Seperti tadi dibilang, kenapa ya nggak bisa menjual? Karena semua orang itu pasti punya keahlian menjual, gitu sih dokter. Dari Apa aku. yang paling berkesan dari video tadi? Yang pertama ya harus banyak mendengar dulu dokter. Jadi dia itu apa masalahnya itu pas gitu. Itu sih kalau aku ya dokter. Berarti Kak Masalahnya itu Catherine pas. paling berkesan itu harus mendengarkan, cari tahu masalahnya apa, baru bisa pas ya dapat solusinya. Iya dokter gitu. Mantap, mantap. Kemudian yang berikutnya Leo Beni, ya sharingnya apa 3 poin ini yang kamu dapatkan? Ini Asen ini yang berhasil menjual mobil ke Cilina. Jadi dia ada penjual mobil yang berhasil. Kalau dari saya sih, yang saya dapatkan itu yang pertama, sebelum membicarakan terlalu jauh sih lebih mengerti ke kliennya. Lebih banyak mendengar lah dari dia. Informasi yang, mungkin kalau kita banyak bicara kan, informasinya itu, kita nggak nerima maksud dia itu sebenarnya apa. Kalau untuk yang kedua ini, yang buoyancy ini, kita harus, kalau seandainya banyak ditolak, kita harus lebih percaya diri dan punya motivasi. Motivasi ke diri sendiri, supaya kita mau terus melanjutkan. Kalau untuk yang ketiga, clarity, kita sebelum menjelaskan lebih banyak, kita harus punya kejelasan tentang masalah yang dihadapi. Jangan sampai kalau dia nggak ada masalah, kita menjelaskan terlalu banyak pun dia nggak mau dengar untuk kliennya. Kalau menurut aku sih gitu sih. Dan berkesan apa San, menurut kamu? Menurut Gimana? kamu pribadi? Yang paling berkesan untuk kamu pribadi apa? Kalau saya sih yang kedua, buoyancy. Betul. Karena kan kalau untuk bidang asuransi kan kemungkinan tolak besar, jadi kita harus bisa mengatur pikiran kita untuk tetap positif. Dengan pikiran tetap positif, lalu Tetap positif dan semangat dan terus bekerja. ada satu tips dari penulis buku. Masih ingat, Sen, apa itu tipsnya? Gimana? Tadi kan penulis bukunya ada sharing satu tips supaya buoyancy-nya makin kuat, apa yang sebaiknya dilakukan selain berpikir positif. Tadi Cilina ada ngomong juga. Melakukan afirmasi ya? Enggak. Interrogative question. Masih ingat yang tadi? Interrogative question. Ya, kita tanya diri sendiri, apa sih masalah dan solusi yang kira-kira kita bisa selesaikan? Jadi bertanya, kalau bahasa gampangnya introspeksi diri lah, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh si calon pembeli kita itu. Saya masih ingat dulu, saya ada satu buku catatan, setiap prospek ketemu siapa, saya tulis namanya, tanggal berapa, apa sih yang dibicarakan yang nggak bisa saya jawab. Jadi saya catat.
Nanti karena ada koleksi pertanyaan-pertanyaan, nanti coba cari cara, dari training, dari diskusi, kira-kira lain kali kalau ketemu kayak gini jawab apa? Ini sama dengan kita buat PR loh. Kita buat PR kita nggak bisa selesaikan, kita bawa pergi les. Dulu kalau ada soal matematika susah kan kita bawa pulang, kita catat, kan kita tanya guru les atau tanya teman yang bisa. Sama, kita ketemu kesulitan waktu menjual, orang belum mau beli, kita ditolak, ya kita tanya diri sendiri, kenapa dia belum mau beli? Kira-kira solusinya apa lain kali kalau ketemu kasus seperti ini? Itu season tambahannya. Thank you, Hasan. Lanjut ke Cicitra. Yuk, bacain dan sharing. Thank you ya, Dok. Thank you, Hasan. Ayo, Cicitra, Secara silakan. tidak langsung, semua orang punya keahlian untuk menjual. Dari hal yang kecil yang seperti tadi dokter bilang, bahwasanya kita membujuk anak kita untuk makan, mengerjakan PR itu juga salah satu menjual, karena kan kita mau mendapatkan tujuan yang kita inginkan sebenarnya. Nah, untuk itu kita harus lebih banyak mendengar sebenarnya masalah atau pikiran apa yang mau disampaikan calon nasabah. Jadi kita tahu, oh rupanya dia maunya seperti ini. Nah, kita membantu menemukan solusi apa yang cocok dari masalah yang dia dapat. Nah, dengan tujuan membantu, mendorong secara pribadi, tanpa kita sadari tujuan yang kita mau itu juga kita akan peroleh. Jadi misalkan seperti yang Pak Huibing bilang, bahwasanya kita menjalankan misi tanpa memperhatikan komisi. Nah, nanti selanjutnya komisi itu karena kita membantunya dengan tujuan yang baik, mendorong secara pribadi, otomatis ya kita dapat hal yang baik juga nantinya. Dan setiap penolakan itu, ya itu jangan lupa kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita ditolak, kenapa ya dia kok jadinya nggak mau ya, apa kita kurang bertanya atau kita kurang mendengarkan gitu. Lalu apa lagi, Ci? Kalau yang paling berkesan sih, aku lebih berkesan ke yang clarity, Dok. Kenapa itu? Karena kalau kita tujuannya melihat nasabah itu sebagai kantong uang, kita jadi lupa sebenarnya tujuan kita ini kan lebih baik membantu dulu. Kita membantu orang, nah secara finansial kita akhirnya juga terbantu gitu. Tapi kalau kita memandang dia hanya sebatas kantong uang, bebannya terlalu besar. Jadi benar, selagi kita ditolak itu pasti langsung down. Jangan-jangan bertanya kepada diri sendiri, masalahnya apa ya? Kenapa saya ditolak ya? Itu otomatis mau memotivasi diri aja juga udah gimana gitu, karena udah lupa tujuan misinya di awal itu apa. Berarti ini benar-benar mengalami penyadaran lah ya malam ini ya, Disadarkan. Iya, mantap, mantap. Ini curhat nih, Cicitra. Ini dapat poin lebih karena curhat. Iya. Oke, thank you, Cicitra. Nah, kemudian nih, Cihenika ini. Udah beberapa lama ini nggak nampak ini keluar ya? Keluar dia, Dok. Oh, Terlempar iya. atau apa. Oke. Next saja lah, Dok. Next saja. Suryanti, yuk. Sharing ya, Ci. Kalau menurut saya yang saya dapatkan itu setiap orang sebenarnya punya kemampuan untuk menjual. Hanya saja kan kadang kita tidak menyadari. Terus kalau untuk menjual itu yang pertama pahami dulu pemikiran orang lain.
apa yang dia pikirkan untuk saat ini. Terus kalau misalnya mengalami penolakan, koreksi diri, terus melakukan inilah interrogative self-talk. Kita bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa permasalahannya dan di mana kita kurang. Terus setelah kita melakukan koreksi diri, kita coba usahakan untuk mencari permasalahan yang dihadapi, permasalahannya di mana, terus biar mendapatkan solusi yang tepat. Yang paling berkesan siapa? Itu sih, Dok. Kalau menurut saya di buoyancy ya, yang tahap kedua. Kenapa itu? Karena saya sendiri kalau sudah ditolak, saya langsung menjudge diri saya, sudahlah, memang bukan bidang saya kok, kayak gitu. Saya nggak mampulah, memang iya nangko. Tutup toko lah ya. Iya dong. Jadi sering menjudge diri sendiri, adalah bukan bidang saya lah, memang nggak gitu lah. Kayak gitu dong. Ya. Setelah tahu video ini, apa yang Cici pikirkan dan rasakan tentang buoyancy ini? Mungkin harus lebih banyak memahami diri sendiri juga ya, Dok ya. Terus kalau seperti saya introvert ya mungkin harus lebih banyak ini. Mendengar sih sudah sering mendengar, cuma kurang berani untuk ini mengungkapkan yang saya rasakan, mengungkapkan yang misalnya menurut pendapat saya kayak gini. Itu saya kurang mungkin. Tadi videonya ada jelasin sih introvert sama extrovert sama ambivert. Ada dengar nggak tadi ya introvert baiknya gimana? Ada sih, Dok. Apa sebaiknya kalau extrovert harus lebih banyak mendengar, bertanya, mengurangi ngomong karena orang extrovert mau ngomong aja terus kan. Kalau introvert apa? Tadi ada dengar nggak? Lebih banyak ini ya, berusaha untuk sosialisasi gitu ya. Tadi dia ada bilang duduk tegak waktu prospek nasabah. Tegak. Itu artinya sebenarnya duduk tegak itu artinya diminta jadi apa? Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri yang percaya diri, Ci. Jadi orang introvert itu biasanya lebih melihat kelemahan diri lebih banyak daripada kelebihan diri. Jadi lebih minder jadinya. Jadi makanya diajarin duduk tegak katanya kan. Habis itu berani untuk bertanya. Supaya tadi Cici duduk tegak. Kan tadi ngomong kan nggak berani ngomong. Iya. Nggak berani ungkapkan pikiran itu karena nggak pede sama nggak berani ngomong. Nah, jadi sebenarnya kalau Kak Golda itu orang extrovert. Jadi dia suka ngomong panjang lebar. Orang sampai pingsan-pingsan kalau Kak Golda ada ngomong. Cilina juga sama orang extrovert, panjang ngomongnya. Nah, itu Kak Catherine ngaku sendiri, banyak ngomong sendiri. Siapa banyak ngomong? Itu Kak Catherine. Nah, jadi kadang penjual yang terlalu banyak ngomong itu menyebalkan. Loh, Kak Golda. Menyebalkan kita, Kak, mana? Makanya kadarnya harus disetel. Benar itu, benar. Nah. Oh gitu ya, Ko Andrew ya. Kak Golda, kita mute. Kalau dia muncul, kita mute. Oke. Menyebalkan. Ci Suryanti, ada lagi nggak tambahannya? Itu aja sih, Dok. Berarti kuncinya buoyancy harus ditingkatkan ya. Dengan cara? Lebih banyak memahami diri sendiri dulu ya, Dok. Ya, dengan cara tanya diri sendiri. Wah, baiknya belajar apa lagi ya supaya lebih baik ya. Wah, kok bisa belum closing yang 1M per tahun ya? Kira-kira apa yang harus saya pelajari lagi? Kok saya belum bisa closing ya minggu ini ya? Apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya lakukan lagi? Jadi tanya diri sendiri, artinya upgrade software lah, upgrade diri sendiri. Sama kayak gini loh, saham apa yang bagus ya besok ya, yang harganya bisa naik.
Nah, itu kalau Andrew paling suka lah ya. Saham apa yang naik? MTDL. Nah, kan? Apalagi besok saham yang akan naik ya. Aku udah beli hari ini kok rugi ya. Nah, kayak gitu. Jadi semua hal itu butuh belajar. Jadi ditanya ke diri sendiri, apalagi. Oke, lanjut ya. Thank you ya, Ci Suryanti. Sama-sama, Dok. Ini Ko Irwan, terakhir ini. Ini Ko Irwan, seorang akuntan pajak. Ya, teman-teman kalau mau belajar buat pajak, boleh ke Ko Irwan. Tapi kalau mau gampangnya bayar aja Ko Irwan, dia buatin SPT nanti. Ayo Ko Irwan, silakan. Yang lain juga boleh ya, yang belum ikut ngomong. Ko Irwan, bisa ngomong? Oh, ini sibuk kali, jam 8 baru makan. Oke. Yuk, kita tadi yang peserta kita udah listkan ya. Yang pertama Cilina, Golda, Catherine, Leo Beni, Citra, Henny, Suryanti, dan Irwan. Kira-kira siapa pemenangnya? Semua panjang kali, Dok. Nah, gimana pilihnya tuh? Citra, biar dia yang pilih. Kan dia yang mau ngasih. Iya, semua udah pada panjang tulisannya. Karena Sengaja ya? Biar dia yang pilih. Oke Kita lah, nanti tunggu aja. di akhir acara aja lah ya. Saya udah screenshot, saya udah taruh di grup. Nanti pelan-pelan, nanti malam saya pikirkan, renungkan. Oke. Oh, malam ini saya mau bagikan sedikit ya tentang fokus kita untuk 8 hari ini. Karena kalau secara data, kita sudah 23 Agustus. Artinya sisa berapa hari? 7. Itu kalau 30 hari. Agustus ada 31 hari, 8. Ada bonus 1 hari. 8 hari. Makanya fokus 8 hari. Dari besok sampai tanggal 31 ada 8 hari. Apa sih fokus kita? Nah, menurut saya yang fokus yang harus kita kuatkan yang pertama adalah Q-Smart New Gen. Kenapa? Karena lagi ada diskon. Diskon 5-10%. Teman-teman ada yang nggak tahu nggak bahwa ada diskon ini? Kira-kira ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu saya jelasin ulang. Kalau sudah tahu saya skip. Aku dokter jelasin boleh dok? Jelasin dikit, dokter. Nah, oke ya, saya jelasin ya. Jadi teman-teman, khusus bulan ini kan ada New Gen itu kan New Gen Protect itu kan produk baru. Karena produk baru, jadi kan ada penyesuaian. Penyesuaian perusahaan kasih diskon. Nah, ini diskonnya. Nampak nggak? Nampak. Kalau untuk UP 500 juta, ingat diskonnya 5%. Kalau UP-nya 1M, diskonnya 7,5%. 7,5%. Kalau di atas 1,5M, diskonnya 10% ini. 10%. Jadi ingat aja 500 juta sampai 1M 5%, dia minimal bayar 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Itu sama semua diskonnya. Tapi kalau yang 5 tahun nggak ada diskon ya, ingat. Jadi kalau bisa prospek yang 10 tahun aja. Nah, kalau mau diskon paling banyak 1,5M, 10%. Tadi sore ada nasabah lama saya cari saya. Dia bilang, ada kenalannya di kantor lagi ditawarin Afris. Saya kasih lihat chattingnya ya. Dan produknya mirip Q-Smart. Nah, ini saya kasih lihat. Dia tadi kasih saya ini slide-nya. Nah, ini nampak nggak Afrisnya? Kurang besar. Ini Mai Hoi Tuakai ini. Atau aku pindah ke PowerPoint. Nanti share ke grup lah. Aku PowerPoint. Udah. Nah, ini udah lebih besar. Jadi nasabahnya usia 48 tahun.
1 tahun bayar 33 juta. Bayarnya 10 tahun. Dia ada bebas preminya juga jika cacat total atau sakit kritis. Jadi dia bayar 10 tahun 335 juta. Dia balik modal di tahun ke 13 ya. Nampak nggak? Tahun ke-13 336 juta. Kapanpun meninggal terima 1M. Lalu saya buatin proposal Sequis. Sequis kira-kira dapat premi berapa? Rupanya lebih murah. Nah, ini premi Sequis. Nampak nggak? Nampak. 31 juta, 10 tahun 311 juta. Ini sudah ada bebas preminya juga. Berarti lebih hemat berapa? 2 juta per tahun. Total lebih hemat 20 juta karena 10 tahun. Khusus tahun pertama lagi hemat 7,5%. Tahun pertama diskon lagi 5 juta. Bedanya apa? Bedanya di balik modalnya. Kalau tadi kan balik modal di tahun ke-13, kalau ini balik modalnya 311 di tahun ke-17. Jadi ada plus minus ya. Premi lebih kecil, balik modalnya lebih lama. Nah, kira-kira kalau teman-teman jadi nasabah, lebih memilih yang 31 juta atau yang 33 juta? 31 lah. Nah, kalau nasabahnya bilang, aku mau nilai tunai lebih besar, lebih cepat balik modal, gimana? Kita balik modal di tahun ke-17, si Afris balik modal di tahun ke-13. Artinya tidak ada produk yang sempurna ya. Kalau kita produknya kelebihannya adalah premi lebih murah untuk aset ini, aset 1M. Nah, pertanyaan kita boleh tanya ke nasabah, Bapak nabung ini tujuannya untuk beli aset 1M ini, masih peduli nggak dengan nilai tunainya? Misalnya nasabah ini kita udah jelasin ini kita lebih murah. Lalu si Afris jelasin kita lebih cepat balik modal. Kan kita harus melihat sesuatu dari sisi yang objektif ya. Kita tahu produk kita lebih murah 2 juta per tahun, dapat diskon lagi 5 juta di tahun pertama. Berarti tahun pertama diskon 7 juta. Namun kelebihan produk Afris adalah balik modal di tahun ke-13, kita balik modal di tahun ke-17. Nah, ketika nasabah bingung, kira-kira kita sebagai agen apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, coba kita mikir diskusi dulu. Pakai ilmu yang tadi itu loh, yang ilmu menjual. Yang Kalau ABC. aku sih, yang pasti kan tapi lebih murah, dokter. Dibanding 33 itu aja sih. Memang Cari sih yang paling lebih murah lah ya, gampangnya ya. iya. Lalu, kenapa kakak lebih suka yang 31 juta? Ya, karena disesuaikan dengan kantong, dokter. Berarti kalau itu kan artinya kita udah selesai nih. Udah closing nih. Kalau kita sebagai agen Sequis kita udah berhasil menang. Nah, kalau kita sebagai agen Afris kira-kira kita mau ngomong apa? Nah, ini saya angkat Cilina jadi agen Afris. Kira-kira mau ngomong apa supaya akhirnya Kak Golda ngambil yang 33 juta? Bisa dong, suatu hari kita ketemu pembanding produk yang lain lebih murah, kira-kira kita mau ngomong apa? Ya, ada sisi-sisinya, mau sisi nasabah, sisi agen Sequis atau sisi agen Afris. Coba Cilina jadi agen Afris. Kira-kira mau ngomong apa sama Kak Golda? Kak Golda udah mau ambil yang 31 juta Sequis. Dia nggak mau ambil yang punya kamu 33 juta Afris. Kak, ini balik modalnya cepat loh. Ngomongnya gitu sih. Apakah itu sesuai dengan ilmu tadi? Itu kan ilmu memberitahukan dari sisi agent. Iya.
Nah, kira-kira efektif nggak kalau kita Kalau pakai boleh cara tahu, itu? kira-kira fokus Kak Golda ngambil produk ini apa ya? Nanya itu lah, Dok. Nah, oke, nanya langsung role play. Kak Golda jawab. Untuk ini proteksi Cici, Oh, untuk proteksi. S1M-nya sih saya. Tuh, tapi juga nggak mahal, disesuaikan dengan kantong aku. Kalau udah lebih dari situ rasanya sih agak berat ya. Tuh. Kalau udah ngomong gitu, udah lah, Dok. Suruh Nah, dia itu lah, aku mana cepat-cepat buoyansinya langsung menyerah? Ih, mau nanya apa aku pun bingung. Mikir dulu, Dia jangan langsung bilang menyerah. trennya lebih Itulah murah. kuncinya kita berpikir, buoyansi. Bingung aku. Saya coba tanya Kak Golda. Kak Golda, kalau Ya, polisekti nanti tahun ke-17 baru balik modal. Apakah balik modal itu bagi kakak penting atau tidak? Kalau di Penting Afris tahun juga. ke-13 sudah balik modal. Iya sih, tapi lebih mahal. Saya kan cari yang lebih murah, dokter. Ini kayaknya udah kuat ya. Di agen Afrisnya udah mau KO ini. Makanya mau nanya apa Tapi lagi? jangan menyerah, Kalau udah kita jelas. membantu jadi agen Afris dulu. Kak Golda mau tanya nih, seandainya nih tahun ke-13 Kak Golda butuh uang nih. Yang satu udah balik modal, yang satu belum balik modal. Kakak lebih suka yang mana? Iya sih, tapi bedanya juga cuma dikit kok. Tapi aku udah pasti lebih murah ini. Apalagi Sekus dapat diskon 7,5% bulan ini ya. Iya, itulah dia. Kan ibu-ibu cari yang diskon, dokter. Agen Afris ngomongnya kayak gitu. Enggak, itu saya tambahkan aja untuk membantu agen Sekus. Tiba-tiba temannya Cilina dari Afris Afris tadi ya? Temannya Cilina dari Afris datang. Itu tuh. Namanya Andrew Afris. Gimana sih tadi sih ceritanya sih? Aku cari yang murah. Cari yang murah. Tahu nggak? Yang mau ambil itu sebenarnya program baru. Putus-putus, Bang. Oh, ya. Cici, ini sekarang udah jelas? Udah jelas. Oke, Cici tahu nggak yang Cici mau ambil itu program baru loh, Sekvis. Udah dikasih tahu nggak sama agennya bahwa saya itu program baru? Udah. Udah ya, Ci. Udah. Biasanya ya, handphone kalau pertama kali launching kayak Samsung Z dan Flip itu sering loh Ci, banyak jumpa handphone yang cacat produk di pertama sekali dia launching. Ini dia mau black campaign, ini agen nakal. Kalau gua nggak black campaign dong, tenang aja. Jadi Cici udah yakin nggak dengan keputusan Cici yang memang ambil program baru yang kita sendiri belum tahu performnya program itu seperti apa. Sedangkan jelas-jelas yang sekarang saya kasih ke Cici itu programnya udah jalan beberapa tahun dan memang terbukti bahwasanya tempat kita ya inilah sih kata orang kan ada harga ada barang lah. Memang tempat kita itu kayaknya mahal sedikit tapi bisa dapat manfaatnya itu lebih cepat. Suaranya nggak jelas loh. Atau ini orang Afris ini nggak membela sama sekali, nggak membantu dia malah komplain suara orang. Ya. Kok Andrew bukannya? Lu tanya Kak Golda lo kedengeran nggak? Dengar kok, dengar. Headsetmu itu kan putus-putus tapi nangkep intinya. Nangkep. Ayo Kak Golda jawab. Ayo Kak Golda jawab, Kak Golda. Iya, memang sih dibilang program baru, tapi kan itu perusahaannya memang udah lama. Walaupun dia program baru, tapi kan perusahaan itu bertanggung jawab.
Cici dari mana? Bukannya Kalau- gitu kok Andrew. Iya benar, ya memang bagus sih kalau memang perusahaannya bertanggung jawab. Tapi Cici tahunya dari mana perusahaan itu bertanggung jawab? Hah? Cici tahunya dari mana perusahaannya bertanggung jawab? Soalnya programnya kan baru. Saya kan udah ada. Apanya? Ini sekarang Saya Cigoldanya sebagai agent atau sebagai nasabah nih? Soalnya dari Nasabah, bahasanya, dia nasabah. karena dari bahasanya, nasabah lama. karena dari bahasanya Cigolda itu semacam-macam bahasanya agent soalnya. Udah ditunjukin juga sih apa klaim-klaimnya dan udah dijelaskan juga sama agentnya. Oh iya. Itu udah berapa lama? Oh gitu. Berarti memang udah ini ya Cia, udah proven ya Cia untuk company. Aku sih memang karena membandingkannya murahnya itu sih sebenarnya kok Andrew. Cici yakin nggak murahnya itu memang udah murah memang sesuai dengan budget Cici ya, atau gimana? Gimana kok? Teman-teman, kalau ketemu agen Afris kayak Andrew, kira-kira perasaan teman-teman gimana? Tembak terus dong, tembak terus. Gak apa-apa, kan kita diskusi, kita belajar Ya. apa yang kita pikirkan dan rasakan kalau jumpa agen Afris seperti Andrew. Terus. Kayak pasukan Romawi yang Pantang menyerah. di gerbang. Apa ya? Pantang menyerah kok, dokter. Lalu? Angka Romawi itu dok. Apa ya? Angka Romawi? Pasukan Romawi yang siap-siap nyerang gerbang itu. Spartan dia. Tapi perlu dicontoh juga tuh dokter. Ya, pantang menyerah. Siapa tahu terpengaruh kan Kak Goldanya kan? Itu Kak Golda terpengaruh nggak? Kak Golda udah mulai ragu, soalnya dia dari bahasanya dia udah banyak ya. Tapi ini loh, tapi itu loh, dia udah mulai Iya. Aku gampang terpengaruh emang. Jadi kuncinya buoyancy, jangan menyerah. Itu dibahas sedikit itu selesai. Jadi Kak Golda gimana jadinya mau ngambil Afris 33 juta atau Sequis 31 juta plus diskon 7,5%? Biasanya kalau habis gini, kan nasabah gue kasih goreng-gorengan. Apanya? Gue kasih goreng-gorengan satu malam. Suaranya? Biasanya kalau udah kayak gini kan nasabah kan, maksudnya nasabah udah kayak gini, kasih pernyataan yang gantung, terus tinggalin aja udah. Nanti biarin dia mikir sendiri satu malam. Udah besok pagi tuh. Besok pagi Kak Golda dihubungi lagi sama si Andrew. Baliklah dok, Cilina lah, kan aku cuma temannya Cilina. Ini kan namanya Cilina. Iya. Enggak, kan apa dibantu follow up sama leadernya Andrew. Kak Golda, ayo dihubungi lagi sama Andrew. Kira-kira Kak Golda bilang apa? Kenapa dokter ini tadi sempat hilang, terlempar? Oh, Kak Golda. Kira-kira apa yang kakak mau sampaikan? Apa tuh? Tentang apa dokter? Kan udah dijelasin perbandingan Afris dan Sequis. Kira-kira apa yang mau kakak jawab? Oh, ya kalau aku tetap sesuaikan dengan kantongku yang murah lah dokter. Ya, artinya Andrew harus berjiwa besar ya. Nasabah masuk ke Sequis. Cilina juga sama. Sebenarnya berjiwa besar. kalau mau di kan Suara Andrew entah kemana-mana loh. Kukira aku aja hilang ya. Ya, hilang dia. Ya. Hilang dia hilang. Iya, sinyalnya emang jelek nih. Malum lah sih. Soalnya gue pakai gue pakai laptop. Pakai apa itu? Headset gue juga headset murah loh, 20.000 nih headset. Nah, nanti mau di-upgrade tuh. Upgrade ke yang 500.000 headsetnya nanti. Oke. Sayang kayak punyaku pun udah bagus. Nggak Lanjut pakai ya. dokter go Pak Ceng. Mehong kali. Enggak lah, ini lagi diskon jadi 300.000 kok. Mahal juga. Aku punya 30.000 dokter.
Kita beli di mana? Kena tipu itu. Mahal Ini kali. mahal punya Logitech ini, barang bagus. Punya 120-an ribu ya. Oke, nanti Di untuk grosir lah dok, biar murah dok. nanti dokter akan bikin hadiah hadiah headset untuk yang punya prestasi di bulan. Aku Logitech Boleh. juga loh dok, tapi Logitech yang murah. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, yang tadi itu kita contohkan agen yang nggak menyerah, yang buoyansinya udah terlatih lah, dia berusaha cari solusi sampai akhirnya nasabah ngambil. Nah, tapi sebenarnya sebelum masuk ke fase banding-banding itu, sebenarnya yang paling penting adalah kita harus punya namanya target market. Target market adalah target pasar. Siapa sih kandidat nasabah yang paling cocok beli QSmart? Nah, teman-teman perlu tahu yang namanya breadwinner. Ada yang tahu nggak apa itu breadwinner? Bread roti, winner yang kasih roti. Ada yang pernah tahu nggak artinya apa breadwinner? Kalau dari arti kayaknya tulang punggung keluarga kan. Ya, tulang punggung keluarga. Artinya apa Kak Catherine? Pencari nafkah. Ini nih, pencari nafkah, penyambung hidup. Adalah orang yang mendapat uang untuk mensupport keluarga. Jadi sebenarnya kalau kita mau jual QSmart yang paling cepat laku adalah untuk kalau orang itu adalah seorang breadwinner. Contohnya, misalnya Kak Catherine, suami kakak kan breadwinner sebenarnya. Yaitu pencari nafkah, penyambung hidup. Pernah mikir nggak suami kakak itu seorang yang hebat, yaitu dia cari nafkah untuk keluarga kakak dan penyambung hidup keluarga kakak. Saya interview dulu lah Kak Catherine, karena Kak Catherine kan udah punya suami, punya anak. Biasa aja dokter. Oh, pasti suaminya ada di samping. Iya, kok tahu. Tahu. Jadi suami kakak itu adalah pencari nafkah. Pernah mikir nggak jika pencari nafkah ini kita lanjut dulu lah ya. Kadang kalau kita ngomong langsung, pernah mikir nggak jika suami kakak hilang? Kadang itu agak kasar ya. Jadi kadang kita boleh pakai cara presentasi menurut Sanjay Tolani. Tadi saya udah kasih linknya ke grup. Tapi versi bahasa Inggris teman-teman boleh dengarkan ulang apa yang dia bagikan. Nah, jadi apa sih yang dia ajarkan tentang cara konsep presentation ini untuk jual income protection? Kan kita targetkan orang-orang yang breadwinner ya, yang pencari nafkah utama. Kita bisa prospek bapaknya langsung atau prospek istrinya langsung. Paling bagus itu prospek berdua, suami istri duduk, kita presentasi itu paling bagus. Nah, waktu jumpa kita lakukan presentasi. Kita bisa buat ini, tulis 4. Ini kan tulis 4 ya. Kita tulis 4, habis itu kita bagi menjadi 4 kategori. Di dunia ini, setiap keluarga itu ada yang masuk di kategori nyaman, comfortable. Artinya dia mau apa, mau beli apa, bisa. Ada orang yang kategori miskin. Dia mau beli apa, agak susah. Ada lagi orang yang charity, terima sumbangan. Dia nggak bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Ada lagi yang nomor 4, mewah. Nah, kita katakan rata-rata keluarga yang kita mau prospek itu rata-rata keluarga yang nyaman lah ya. Kalau miskin, gimana beli asuransi? Pasti alasannya nggak punya duit. Definisi miskin adalah kalau di dunia itu jika penghasilan 1 tahunnya $1.000 atau 15 juta setahun atau 1,25 juta per bulan. Ya kalau orang yang penghasilan 1,25 juta nggak usah diprospek lagi, nggak bisa. Paling direkrut aja. Nah kalau orang yang kita prospek penghasilan di atas 1,25 juta berarti dia masuk comfortable, nyaman. Dia mau beli apa bisa lah, yang penting dia mau nabung, mau usaha dia bisa. Nah jadi ini seperti sebuah tebing. Kita misalnya di keluarga kita, di family yang comfortable, yang nyaman. Ini bisa terjadi jika ada kepala keluarga atau breadwinner yang menahan beban ini dong. Nah,
pernah mikir nggak kalau breadwinner ini, pencari nafkah ini mengalami namanya musibah, sehingga dia nggak bisa tahan beban ini, sehingga jatuh dari nyaman turun ke miskin, turun ke charity atau donasi, butuh donasi dari keluarga. Nah, saya contohkan Cilina aja lah ya. Cilina, pernah mikir nggak kalau suatu hari nanti karena terjadi sesuatu kepada keluarga, batu keluarga ini bisa jatuh dari nyaman, turun ke miskin, turun ke butuh donasi. Dok, udah ada UP-ku, tinggal nambah aja sikit-sikit. Nah, pertanyaannya UP-nya bisa menahan agar tidak jatuh ke miskin atau donasi? Bisa. Bisa ya? Bisa. $900 juta ada, Dok. Nah, Mau nambah lagi lah. pertanyaannya keluarga Cilina 1 bulan pengeluarannya berapa ya? Saat ini karena ada cicilan mobil, jadi Iya. 10 jutaan. Berarti 900 juta dibagi 10 juta tahan 90 bulan ya. Aku kan Artinya masih dalam bisa kerja. waktu 9 tahun harus mandiri. Iya. Menurut Cici kebutuhan asuransinya sudah memadai belum kalau tahannya 9 tahun? Belum lah, mau tambah lagi lah, Dok. Kira-kira Cici mau tambah berapa rencananya? Kan hitung kali 200. Berarti 10 juta kali 200 MI. 2M ya. Berarti mau tambah 1,1 M ya, Ci ya? Iya. Cici rencana kapan tambahnya 1,1 Udah, M? jangan kau tanya itu. Lanjut. Terus siapa yang ketawa itu? Kak Golda, dia mengerti aku. Lanjut, Dok. Lanjut. Jangan ditanya itu dulu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita prospek orang, kalau dia mau ngomong dan kita tanya dia mau ngomong, itu nanti lama-lama dia masuk loh itu. Oh ya, untuk menjelaskan ini kita perlu memahami konsep bahwa orang yang nyaman itu bisa jadi miskin sebenarnya ketika kepala keluarga nggak ada. Terutama jika keluarga ini nggak punya aset. Misalnya dia seorang pegawai kantor. Dia hanya kerja kantoran, dia belum ada aset. Misalnya aset rumah, saham, koin, properti, apalagi ya, obligasi, deposito itu semua nggak ada. Itu sebentar aja langsung jatuh miskin. Nah, jadi teman-teman kalau ngerti konsep ini menarik sekali untuk kita presentasi untuk kepala keluarga yang mencari nafkah. Kalau kita prospek bapaknya langsung, kita arahkannya Bapak pernah bayangkan kondisi terjadi dari jatuh yang nyaman, jatuh ke miskin. Nah, kalau kita prospek istrinya juga sama. Pernah bayangkan nggak jika suami nggak ada, gimana? Saya paling ingat ya, saya ada sepupu masuk UP 10M, Qsmart, premi 1 tahun 300 juta, bayar 10 kali. Berarti dia bayar 3M tukar dengan 10M. Nah, masalahnya dia masuk ke agen yang lain. Saya ketawanya waktu dia datang ke kantor pancing, saya lagi di kantor di dekat admin, dia datang, saya lihat, kok bisa kemari? Iya mau bayar premi, dia keluarin kartu kreditnya yang warna hitam, habis itu dia bilang mau bayar 100 juta, 300 juta. Saya, masuk 300 juta besar kali ya, nggak sama saya. Habis itu aku tanya, dulu kenapa mau masuk 300 juta ini? Iya, karena istrinya ini, kan dia datang sama istrinya ngomong, iya teman saya yang sesama cewek bilang sama saya,
Lu pernah mikir, suami lu ATM. ATM lu kalau sampai berhenti bekerja, gimana? Oh iya ya, betul juga ya. Dengan satu kalimat, kalau suamimu mesin ATM nggak bekerja, nggak menghasilkan uang, gimana nasibmu dan anak-anak? Masuk dia 10M. Cuma itu alasan dia masuk, karena dia dikasih tahu temannya, kalau sampai meninggal, gimana nasib anak-anak dan kamu ketika kepala keluarga nggak ada. Masuk tuh 300 juta 10M. Jadi kadang kita harus berani untuk prospek yang gede. Apalagi kalau kita ketemu orang yang punya kehidupan yang nyaman. Menurut saya 1M, 1,5M itu nggak besar lagi untuk zaman sekarang. Kenapa saya bilang nggak besar? Alasannya ini. Misalnya kita ambil UP 900 juta ya. Terjadi meninggal. Sebelum meninggal kan sakit. Oke lah, sakit ada asuransi kesehatan, dibayarin semua. Potong 100 juta untuk biaya pemakaman. Sisa 800 juta kan? Kemudian potong lagi biaya-biaya keluarga. Ini 800 juta sebentar aja sudah habis sebenarnya. Apalagi kalau UP-nya 100 juta atau 200 juta, itu kasihan sekali, cepat kali habis. Jadi kita perlu bantu nasabah punya ini, penopang asuransi yang kuat ini. Nah, kita coba dengar penjelasan langsung dari ahlinya ya. Saya tadi udah kasih linknya. Ini. Share screen. Nah, ini kita tonton ya. That you're taught today revolves only around your products, probably long product from top financial institution. Now, before we move to view of presentation, because comfortable. Bisa keluar suaranya kan? Cilina ada nggak video sama suara? Hah? Main. Luxury, comfortable, poor, and charity. Dia mulainya dengan bilang gini, di dunia ini ada 4 kategori keuangan. Mewah, nyaman, miskin, sama butuh donasi atau charity. Now let's assume there is a family which is comfortable. Asumsi ada keluarga yang hidupnya nyaman. This family ball is held at the comfortable position when a person. Kenyamanan keluarga ini didapat karena ada orang yang bekerja. Makanya dia gambarnya ini ada orang yang menopang batu ini. Person is at work. Jadi karena ada orang kerja, if this person at work makanya bisa is bertahan. removed, Jika this orang yang family bekerja ball will ini usually fall down dilepas, straight away down to charity maka orang from ini akan jatuh dari family nyaman ke members. charity, dari To keluarga hold ke this family keluarga. ball at this point, we need to Untuk menahan immediately put keluarga a ini pump kita butuh pompa of uang. money. Because if there's no person at Karena work, nggak ada orang yang kerja, we need to have money. maka kita butuh uang untuk kerja. This process is called income protection Ini adalah income proteksi karena death meninggal atau sakit or kritis. illness. The only two reasons why a person would not be at work Orang nggak is bisa due to kerja illness karena ya sakit sama or meninggal. Kayak aku lah nggak kerja 2 minggu, 3 minggu karena Now let me COVID. show you an example on how to apply this concept presentation. This is my father's presentation. Luxury, Ini diulang lagi sebenarnya. comfortable, mass. Ya teman-teman, ini presentasinya nggak sampai 2 menit. Kalau kita ketemu nasabah, kita We need ngomong to ini. immediately put a pump. Dan ini tujuannya untuk membuka wawasan si nasabah pentingnya UP. Coba Cilina yang presentasikan. Ayo Cilina presentasikan. Jadi di sini kita memiliki 4 tahapan keuangan. Mewah, nyaman, miskin, dan butuh bantuan. Katakanlah di sini ada keluarga yang hidupnya sangat nyaman. Nah, tentu saja karena dengan kenyamanan ini pasti ada seseorang yang bekerja.
bagaimana seandainya jika seseorang yang bekerja ini tidak mampu bekerja lagi, maka bola keluarga ini akan turun ke miskin atau charity. Makanya di sini kita perlu uang untuk menopang keluarga ini, bola keluarga ini agar tidak jatuh. Ya udahlah, Dok. Lanjutlah. Kan belum closing. Ini dinamakan proteksi income. Jadi seseorang tidak bisa bekerja itu dikarenakan hanya 2 alasan, meninggal dunia atau sakit kritis. Udah, Dok. Nggak tahu Lalu, lagi. lanjutannya apa? Lanjutannya apa? Nah, Nggak dengan kedengeran tadi. Oke. Halo? Tadi dia penjelasannya gitu aja kan, Dok? Ya. Oke, kita lanjut dengar ya. Mr. Everyone falls in 4 categories: luxury, comfortable, hand to mouth, and charity. Let's assume there is a family which is comfortable. Now this family is comfortable because this is what we call man at work. Someone is working to make sure that this family stays comfortable. But if this man at work is removed, this family will immediately start to fall down, and it could go down straight to charity from family members. So to hold this family over here, I need to immediately put a pump of money. Because if there's no man at work, there should be money at work. And the simplest way to do that is have 5 times your annual income as income protection. Ini dia ada tambahkan rumus ya. Minimal kita punya 5 tahun dari income tahunan sebagai income proteksi. Itu kan Jadi sakit kritis, Dok. Ya kan? ya. Lanjut. Do you have any questions? No? All right, great. Sign here. And the third strategy that I use the most, which is what I want to share with you. The third strategy is what we call the assumed close strategy. Yeah? The assumed close strategy is where you already assume the client has agreed to buy. And you start doing paperwork. You don't even ask their opinion. I'll give you an example. You go to the doctor and the doctor says, yeah, I think you have an asthma problem. All right. I'm writing a Dia prescription. contohkan dokter, Do this, nasab do this, ketemu do this. orang yang sakit Take this to the asma, nurse, she'll give you the medicine. habis itu dia kasih dia resep untuk pergi ambil obat. What is that? The doctor has assumed you will take the medicine, correct? Why can't you do the same thing? Why can't you do exactly the same Any thing? question? No? Send here. Okay, we have identified. Example. It works best with this one. Your family is comfortable because man at work. If you are not is not at work, we need to put a pump, which is money at work, and the simplest formula to that is 5 times of annual income. So your income, how much is your income? Dia mencontohkan income minimal punya proteksi pompa income ini 5 kali income tahunan. Itu untuk langsung kasih gambaran nasabah ambil UPS 5 kali ini dulu. Dia lebih cepat. Dia ngasih jalan pintas. Kalau gitu kita bisa bilang loh, Dok, 200 kali pengeluaranmu. Boleh juga, tapi kadang angkanya jadi besar kali. Itu angka ideal. Oh, jadi kalau yang Mau- biasa aja? Ini Itu sih dia 5 kali income. bebas ya, mau ngomong 5 kali, 10 kali, mau 200 kali, semua ada logika berpikirnya.
Cuma kalau mau cepat sih, ya ini gampang itu 5 kali. Misal 1 bulan 10 juta, 1 tahun 1,2 M. 5 kali, 120 juta. 5 kali 600 juta juga UP-nya. Nah, ini kita lihat ya. Dia asumsi $10.000 per tahun. Let's assume it's $10,000 if they don't give you an answer within 30 seconds. Not 30, 2 seconds. If within 2 seconds they don't give you an answer, you assume closed. How? You do a hypothetical number. You use a hypothetical number like $10,000. Simple number. Easy to multiply. 5 times 120, that'll be about 720,000. Done. Okay. Now, I need your passport copy. It's assumed closed. You start asking for documents that you would require. So, Ini biasanya kalau tekniknya kita pinjam KTP nasabah. Pinjam KTP. Pinjam KTP-nya saya buatin. Pinjam KTP-nya Pak, saya buatin proteksi 500 juta ini misalnya gitu. in Singapore, you need the IC, right? Can I have a copy of your IC, and I need you to be able to transfer the money? Would you prefer transferring the money, writing a check, or paying by credit card? Which one would you prefer? You go straight to assumed close. What is the next thing that will happen? What will you get? Objections. What's the objection you will get? Sanjay, at least let me think about it. True? Biasa orang bilang mikir-mikir. 14 days or 21 days to think about it, free look period. True or not? You have 14 to 21 days to think about it. I'm still going to process the paperwork because you need it. Period. Jadi 14 hari free look period itu maksudnya hari ini nasabah udah bayar dan terbit polisnya. Dan 14 hari sejak polis terbit dia boleh cancel. Cuma kena biaya 250.000. Itu maksudnya. Do you have any other questions? I hope you have enjoyed watching this video that me and Ini kalau jumpa sih lebih enak ya, apalagi kalau hubungannya sudah dekat. Hebat kali dia ya. Patutlah Sanjay Tolani, keren kali. Dia itu bapaknya agen asuransi. Jadi dia generasi ketiga. Kakeknya agen, bapaknya agen, dia sendiri juga agen. Dia dari jadi usia 18 tahun udah jadi agent. Di usia 20 udah jadi MDRT. Tahun lalu dia jual sampai 200 kali MDRT omsetnya. Jadi kalau orang bilang MDRT 500 juta, dia bisa sampai 200 kali MDRT. 200 kali 500 juta. Buset. Hebat lah, Dok. Jadi kalau agen asuransi yang paling top di dunia ini ya dia ini salah satunya yang lagi masih hidup, masih muda. Ya teman-teman mau belajar dari dia gampang, tinggal cari di YouTube aja. Iya, tengok dia presentasi. Any question? No, you can send here. Dia orangnya udah percaya diri sekali karena udah memang sangat profesional ya di bidangnya. Nih saya teman-teman kalau mau belajar teknik-teknik presentasi konsep gini di YouTube banyak sekali. Tinggal diklik aja. Nih contoh ya saya kasih cara-cara carinya. Ketik aja Sanjay Tolani. Nih. Ada yang bahasa Indonesia lagi? Nah ini, oh ini yang tadi. How to sell income protection. Nah, ini ada lagi presentasi 28.000. Ini ada lagi presentasi air mengalir. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau belajar cara ngomong itu di YouTube banyak sih. Kalau Berapa tadi usianya, Dok? paling 30-an lah. Oh ya, tapi ini tua nampaknya. Nah, ya. 30-an 40-an kali lah ya, aku nggak tahu pasti. Soalnya, enggak lah ya, dia kan 18 tahun jadi agent, dia udah 20 tahun biar. Get a real-time bird's eye view of your projects. Jadi 18 tambah 20, 38, Hey guys, 40-an I lah. want to Nah ini ada yang bahasa Indonesia lagi. Ini presentasi air mengalir tentang income. Nanti teman-teman nonton sendiri aja, saya taruh di grup. Jadi ini teknik-teknik presentasi untuk
membuat nasabah pikirannya terbuka terhadap asuransi. Nah, teman-teman boleh pelajari itu supaya cara presentasinya makin kuat. Nah, ada yang mau berbagi tentang apa yang didapat dari video Cici Citra lah. Dia kayaknya terinspirasi sama Sanjay Tolani. Apa yang Cici dapat? Dia kasih jempol. Halo, Kita beritahukan dulu. Bukan. Maksudnya kalau dari Sanjay Taulani ini kan dia memberitahukan apa yang akibat dari jika kita kehilangan seseorang yang breadwinner itu, Dok. Jadi nasabah atau calon nasabah, apalagi terutama ya kepala keluarga atau istrinya juga akan jadinya terbuka sih pikirannya. Karena itu yang paling ditakutkan kan sebenarnya. Karena kita nggak pernah, mungkin kita nggak pernah memberitahukan akibat dari kehilangan ini, yang mencari nafkah ini. Tapi kalau kita sudah menginformasikan, membuka pikiran calon nasabah, ya 99%-nya sih, termasuk saya sendiri sih, Dok. Akhirnya masuk sendiri ya? Ya, akan sign langsung. Ya. Berarti bisa dipakai lah ya cara 4 tadi itu ya? Ya, bisa. Gampang kan tinggal 4, kaya, nyaman, miskin, donasi. Rata-rata orang kalau jatuh miskin, apa ya, kalau kepala keluarga nggak ada, biasanya dari nyaman jatuh ke miskin sih. Iya. Atau kalau memang nggak ada lagi asetnya, ya terpaksa minta bantuan keluarga. Numpang lah. Donasi. Numpang ke sini butuh donasi dari orang lain. Itu hidupnya kasihan loh. Iya. Saya dengar cerita Xiaoling, dia waktu kecil di usia 3 bulan bapaknya meninggal. Artinya kan kepala keluarga kan hilang. Iya. Dan si Xiaoling masih 3 bulan, berarti mamanya masih muda sekali, usia 20-an. Akhirnya harus cari nafkah, mamanya pergi belajar salon, anak-anaknya ditinggal mengandalkan pemberian keluarga. Coba teman-teman bayangkan, anak kecil, bapaknya nggak ada, ibunya pergi kerja, anak kecil ini titip sama saudara. Kira-kira hidupnya enak atau sangat enak? Sangat tidak enak. Kalau titipnya ke Cici Citra yang baik, yang didik dengan baik, sayang dengan baik, ya mungkin oke lah. Tapi kalau ketemu nenek lampir gimana? Ya kan. Nah, ketemu tuh nenek lampir bersuara itu. Apa aja? Ketemu Cilita yang ngasih di TV aja. Ketemu Cilita ya. Enggak lah. Cilita baik kok dia. Dia kalau keluarganya ada yang meninggal, anaknya pasti dijaga dengan baik-baik. Aku bosan lihat Celina ngasih di TV aja. Nggak usah kau tengok. Jadi si Xiaoling ada cerita gini, dia pernah dititip ke satu saudara. Si saudara ini punya anak 3 atau 2 ya katanya. Kan titip 2 anak, titip dia sama abangnya. Berarti kan jadi 4-5 anak di rumah. Dan yang dititip ini bukan keluarga yang cukup berada, pas-pasan juga. Nah, keluarga yang pas-pasan, ibu ini lebih sayang anak yang kandung dong dibanding anak yang dititip. Ya kata Xiaoling dulu waktu kecil, makanan enak itu disimpan sama si saudara ini di rak atas yang tinggi-tinggi yang nggak bisa diambil anak kecil.
kasih anaknya sendiri makan enak kan, anak orang lain nggak didosa aja. Padahal aneh ampuk ci aja bagusan bagi. Cilina, lu juga gitu loh. Oh maaf ya, saya enggak loh bro. Tiap kali aku ke rumah Cilina, dia simpan makanan yang enak-enak. Dia bikin, aku gak dikasih makan. Aduh, dokter sudah pernah lah ke rumahku, mana ada lemari yang tinggi-tinggi di rumahku. Semua di meja makananku. Oh, iya. Karena nggak ada lemari anak di tinggi-tinggi. titipan. Dok, Coba dia ada anak lupa dititipkan. waktu Imlek aja dia ke rumahku, kueku semua aku keluarkan suruh dia makan. Lupa diri si Andrew. Jadi Tapi sambil merapatkan gigi dia ngomongnya. Gigimu. nggak lah, Cirina baik kok. Dia kalau dititipi anak dia jaga baik-baik. Saya percayalah itu. Cuma kalau uangnya kau udah habis dia marah-marah juga. Uang apa? Gimbal Misalnya lu dok. dititipin anak, habis itu uangnya habis dia marah-marah juga. Oh enggak lah, kalau anak adikku enggak pakai uang, enggak apa-apa gratis. Anak orang lain mesti pakai uang lah sini. Coba renungkan benar-benar. Benar nggak anak adik kita juga mau jaga? Itu coba renungkan baik-baik dulu. Iya, aku pernah loh dok. Lu pikir wah Itu ecek-ecek. kalau jaga 1 minggu. Kalau jaga 10 tahun, 20 tahun gimana? Masih mau? Aku jaga berapa bulan anaknya yang baby yang paling kecil. Kalau jaga 10 tahun mau, 20 tahun. Kan nggak mungkin Apalagi mamanya udah suruh makin 10 lama. tahun. Udah Ya, jadi kalau Makin anak lama udah pulang nggak usah. kayak anak sendiri dong. Ya, Ya, karena- nggak usah lagi kau jemput ya. Langsung Ya karena jadi mama anakku. bapaknya udah meninggal. Oh iya. Oh. Amin lah. Cilina tuh John ada. Kan dia seram dia. kok pihak Dia sampai? takut dia. Tokok dinding 3 kali. Amin. Soalnya bapak saya mengalami hal ini juga sebenarnya. Bapak saya punya abang 2. Yang pertama punya 5 anak, yang kedua punya 5 anak. Abangnya meninggal di usia 39 tahun keduanya. Jadi akhirnya sebagian besar tinggal di rumah bapak saya dulu. Dia bapak saya punya banyak anak dulu sebenarnya. Dia jadi wali mempelai itu berkali-kali itu. Kan tadi saya bilang ada 10 anak kan. Itu semua nikah, semua bapakku yang jadi wali yang berdirinya. Karena hidupin anak-anak saudaranya. Dan itu kehidupannya nggak mudah loh. Karena kan harus berbagi ya. Harusnya cuma jaga anak sendiri 4, sekarang jaga anak orang lain sampai 14. Makanya dulu awal-awal saya jadi agen asuransi, saya dapat nasabah banyak dari yang mereka yang itu yang dulu bapakku jaga. Akhirnya berbuah hasilnya. Itu dulu beli beras harus bagi ke 3 keluarga. Keluarga sendiri sama keluarga yang tadi itu. Terakhir rumah yang paman yang pertama itu kan dijual karena istrinya kan pergi ke Jakarta merantau. Anaknya yang masih kecil-kecil ya tinggal di rumah bapak di lantai 3-nya. Seperti itu. Yang laki-laki pergi merantau ke Jakarta. Aku lihat hidup mereka nggak mudah sih sebagai anak yang numpang. Kadang mama saya juga kadang suka ngomel-ngomel juga. Waktu dulu ya, diingat-ingat lagi. Tapi sekarang karena kalau setiap Imlek dikasih angpau ya nggak ngomel-ngomel lagi. Jadi kuncinya harus kasih duit lah kalau yang bagi yang numpang-numpang itu ya. Oke lah, udah malam sekali ya, kita foto ya. Ya teman-teman dapat sesuatu malam ini? Dapat. Di Jenny seram kali. Gelap kali dia. Kameraku masih hotel lah. Kameraku masih hotel. Itu di sini ada Frido loh, Frido. Selamat datang Frido ya. Siapa Frido? Frido itu keponakan Novianti. Frido yang itu kemarin. Ayo Kak Catherine, Frido. Erika, Hasan, Sudah Feni. lama dia nggak apa. Erika. Paling bersinar. Aku yang paling bersinar di antara kalian. Ya, tinggal Frido. Andrew kau kok putih-putih aja, nggak ada kepalanya. Kameraku lagi bermasalah dong. Hah? Lagi bermasalah kameranya dong. Oh, Dia pantes. tahan masalah.